Simon Tahamata, Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, mengungkap alasan dibalik keputusannya bergabung dengan skuad Garuda. Mantan pemain Ajax berdarah Indonesia ini merasa terpanggil untuk kembali ke tanah leluhur demi memajukan sepak bola nasional. Ia menegaskan bahwa misinya bukan soal politik, melainkan murni untuk olahraga. Saya di sini karena kami punya talenta. Saya bisa tetap di Ajax, tetapi saya mau kembali ke sini, ujarnya. Simon ditunjuk sebagai Kepala Pemandu Bakat Timnas pada 22 Mei 2025, sebagai bagian dari strategi PSSI untuk membangun fondasi kuat menuju Piala Dunia 2026. Ia bertugas mencari dan mengembangkan talenta dari dalam negeri maupun diaspora, terutama dari Belanda, tempat ia berkarir sebagai pelatih. Di Belanda, pembinaan dimulai sejak usia 8 tahun, tapi di Indonesia baru dimulai umur 13 atau 15 tahun, itu sudah terlambat, ungkapnya. Dalam menjalankan tugasnya, Simon akan bekerja sama dengan jajaran pelatih timnas, termasuk Patrick Kluivert dan Gerald van den Burg. Ia juga berkolaborasi dengan tokoh yang memiliki keterkaitan dengan Ajax seperti Jordi Cruyff dan Denny Lanzat. Menurutnya, keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada pemain berbakat, tetapi juga sistem pembinaan sejak dini. Saya mau pakai anak-anak orang Indonesia, bukan dari Cina, bukan Belanda, tapi dimulai dari anak-anak muda, katanya. Kehadiran Simon menjadi bagian dari transformasi besar yang tengah dibangun PSSI. Ia bukan sekadar pengamat, tetapi sosok yang benar-benar ingin membawa Indonesia lebih dekat ke panggung dunia. Dengan pengalaman dan komitmennya, ia berharap bisa membantu skuad Garuda bersaing di level internasional. Simon percaya bahwa dengan sistem pembinaan yang lebih baik, Indonesia bisa mencetak lebih banyak talenta berbakat. Patrick Kluivert merasa puas dengan komposisi pemain yang telah dipanggil untuk menghadapi 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia. Ia optimis dengan kekuatan skuadnya, terutama setelah melihat perkembangan pemain dalam pemusatan latihan di Bali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kluivert sangat antusias melihat performa para pemain, baik yang baru dipanggil maupun yang sudah berpengalaman. Kluivert sendiri sudah memantau langsung permainan para pemain dan menilai mereka punya potensi besar untuk bersaing. Erick menekankan bahwa pemilihan pemain saat ini mengedepankan prinsip keterbukaan dan meritokrasi. Tidak ada pemain yang mendapat jaminan tempat di tim utama, termasuk mereka yang sebelumnya menjadi langganan. Hal ini menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas tim, agar setiap pemain terus berjuang memberikan yang terbaik. Kluivert tidak hanya melihat ke individu, tetapi juga fokus pada keseimbangan tim secara keseluruhan. Erick menyatakan bahwa skuad saat ini memiliki kedalaman yang baik, dengan keseimbangan antara pemain inti dan cadangan di hampir semua posisi. Hal ini memberi fleksibilitas bagi pelatih dalam menentukan strategi dan menghadapi situasi tak terduga. Timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi taktis yang bisa digunakan melawan Cina, dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Kluivert berharap bahwa pola permainan yang dikembangkan selama pemusatan latihan akan membawa dampak positif di lapangan. Ia percaya bahwa kerja sama tim akan menjadi kunci utama dalam meraih hasil maksimal. Erick juga mengungkapkan bahwa timnas saat ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mentalitas. Para pemain didorong untuk memiliki semangat juang tinggi dan tidak mudah puas dengan pencapaian yang ada. Bek muda Timnas Indonesia Justin Hubner membocorkan hasil sesi latihan menjelang laga kontra Cina. Dalam latihan yang berlangsung pada hari Senin, tim muda menghadapi tim senior dalam pertandingan internal. Hasilnya cukup mengejutkan, tim muda yang diperkuat Hubner berhasil keluar sebagai pemenang. Hubner mengungkapkan kebanggaannya terhadap tim muda yang tampil impresif dalam sesi latihan. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan serius Timnas Indonesia menjelang duel penting melawan Cina. Pertandingan antar pemain muda dan senior memberikan gambaran bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun strategi terbaik. Hubner sendiri terus menunjukkan perkembangan pesat sebagai salah satu talenta utama di lini pertahanan Garuda. Sesi latihan ini bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga membentuk mentalitas dan kekompakan tim. Kemenangan tim muda menjadi sinyal positif bagi regenerasi pemain serta kesiapan skuad Garuda dalam menghadapi tantangan di level internasional. Kluivert kini memiliki lebih banyak opsi dalam menentukan strategi menghadapi Cina. Dengan kombinasi pemain muda dan senior yang telah diuji dalam latihan, ia semakin percaya diri menatap laga krusial tersebut. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya pembinaan pemain muda sebagai bagian dari visi jangka panjang timnas. Ia berharap hasil latihan ini bisa menjadi motivasi bagi pemain muda untuk terus berkembang. Hubner dan rekan-rekannya kini berfokus untuk menjaga konsistensi hingga pertandingan sesungguhnya. Dengan latihan yang semakin intens, para pemain diharapkan bisa menunjukkan performa terbaik mereka saat menghadapi Cina.
Dengan atmosfer kompetitif yang dibangun dalam pemusatan latihan, timnas Indonesia semakin siap menampilkan permainan terbaiknya. Pelatih Patrick Kluivert harus menyusun ulang strategi menghadapi Cina. Marten Pas, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun dipastikan absen. Marten dan Marcelino terkena akumulasi kartu kuning, sementara Ragnar masih dalam pemulihan cedera lutut. Absennya 3 pemain ini membuat Kluivert harus mencari alternatif terbaik untuk menjaga keseimbangan tim. Emil Audero dipercaya untuk mengisi posisi penjaga gawang menggantikan Marten Pas. Pengalamannya di Serie A membuatnya diharapkan tampil tenang dalam laga krusial ini. Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner kemungkinan besar tetap menjadi trio bek utama. Ketiganya tampil solid saat Indonesia menjaga clean sheet melawan Bahrain. Kevin Dix yang baru pulih dari cedera diperkirakan akan mengisi posisi bek kanan. Sementara itu, Kelvin Verdong tetap menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan. Kombinasi keduanya akan berperan penting dalam menjaga stabilitas lini belakang. Lini tengah kemungkinan akan diisi duet Joy Pelupesi dan Tom Hai. Pelupesi memiliki kemampuan bertahan yang kuat, sementara Hai terkenal dengan akurasi umpannya. Absennya Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun membuka peluang bagi Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri. Egy tampil impresif di Liga 1 dengan torehan 12 gol dan 7 assist musim ini. Yakob Sayuri juga menunjukkan performa apik bersama Malut United dengan 10 gol dan 6 assist. Kreativitas mereka diharapkan bisa menjadi ancaman bagi lini pertahanan Cina. Di lini depan, Ole Romeni diprediksi menjadi ujung tombak serangan timnas Indonesia. Striker berdarah Belanda Indonesia ini mencetak 2 gol dalam 2 penampilannya bersama tim Garuda. Kluivert berharap Romeni mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan peluang di kotak penalti. Dengan komposisi yang sedikit berubah, Indonesia tetap optimistis menampilkan performa terbaik. FIFA mengungkap skenario yang bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Indonesia masih bersaing dengan Australia dan Arab Saudi untuk merebut tiket ke turnamen bergengsi itu. Jepang sudah memastikan diri lolos, tetapi perebutan slot berikutnya masih berlangsung sengit. Australia akan menjamu Jepang di Optus Stadium, dalam laga krusial yang bisa menentukan nasib mereka. Jika Jepang dan Arab Saudi gagal menang atas Bahrain, Australia berpeluang lolos langsung. Namun, jika Arab Saudi kalah dan Indonesia gagal mengalahkan Cina, Australia hanya membutuhkan hasil imbang. Indonesia masih bisa lolos di laga terakhir pada 10 Juni, asalkan meraih kemenangan atas Cina dan Jepang. FIFA menyebut bahwa 2 kemenangan beruntun ini akan menjaga asa Indonesia tetap hidup. Patrick Kluivert telah membangun tim yang semakin solid dengan kehadiran pemain berbakat dari Eropa. Arab Saudi juga harus berjuang keras agar tetap memiliki peluang lolos. Jika Arab Saudi gagal menang atas Bahrain, kesempatan Indonesia semakin terbuka. Laga terakhir kualifikasi akan menjadi pertarungan hidup dan mati bagi tim yang masih bersaing. Indonesia perlu memanfaatkan dukungan penuh supporter saat melawan Cina. Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keunggulan dalam mengamankan kemenangan penting. Jika menang atas Cina, tekanan akan beralih ke Jepang dalam pertandingan terakhir. Laga melawan Jepang menjadi ujian terbesar bagi Indonesia di fase kualifikasi. Jepang sudah lolos, tetapi Indonesia tetap harus tampil maksimal untuk memastikan peluang. Kemenangan atas Jepang akan menjadi langkah monumental bagi skuad Garuda. Jika Indonesia gagal menang dalam 1 dari 2 laga terakhir, peluang mereka akan bergantung pada hasil pertandingan lain. Situasi ini membuat kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk disaksikan. Meski bermain di kandang sendiri, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar jelang laga kontra Cina. Statistik menunjukkan bahwa dalam 3 dekade terakhir, Indonesia belum pernah meraih kemenangan atas lawan tangguh ini. Terakhir kali Garuda menang terjadi pada 20 Februari 1987 di Piala Raja Thailand dengan skor 3-1. Sejak saat itu, dalam 10 pertemuan terakhir, Indonesia mengalami 8 kekalahan dan hanya mampu bermain imbang 2 kali. Namun, bukan berarti harapan sirna begitu saja. Performa Indonesia dalam 3 laga terakhir menunjukkan tanda-tanda positif, dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Sebaliknya, Cina justru terpuruk dengan 3 kekalahan beruntun. Dari sisi produktivitas, Indonesia berhasil mencetak 8 gol dalam 8 laga grup C, lebih baik dibandingkan Cina yang hanya mencetak 6 gol dan kebobolan lebih banyak. Posisi klasemen pun menguntungkan Garuda, yang kini berada di peringkat keempat dengan 9 poin, unggul 3 angka dari Cina yang terdampar di dasar. Faktor kandang bisa menjadi keuntungan besar bagi skuad asuhan Patrick Kluivert.
Atmosfer dukungan supporter yang memenuhi SUGBK bisa membangkitkan semangat tim untuk mengakhiri kutukan panjang. Meski beberapa pemain kunci seperti Marten Pas dan Marcelino Ferdinand absen, Kluivert masih memiliki opsi potensial seperti Emil Audero, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri untuk menjaga kekuatan tim tetap stabil. Kini, semua mata tertuju pada Kamis malam. Apakah Garuda mampu menghentikan dominasi Cina dan mengukir sejarah baru? Jawabannya akan segera terungkap di lapangan.